Oke. Berdua. Kalau memang tidak bawa, boleh berdua dengan temannya. Kita maju. Tidak boleh bertengkar. Mendengarkan dengan baik saat guru menjelaskan. Menghormati teman. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Dan yang ke-9, meminta izin jika kalian hendak pergi meninggalkan kelas. Ya, contohnya kemana? Mau ke kamar mandi, apalagi membuang sampah, meraup pensil. Kalian harus izin terlebih dahulu. Setuju kita yang ke-18 sudah? Setuju. Baiklah. Berikutnya, Wak, ini apa ya? Di sini guru punya video. Coba kita amati, kita dengarkan baik-baik. Halo kelas 3, kami lagi bersama Ibu pada kelas hari ini. Ya, sebelum kita mulai ya. Mengenal Al-Quran panjang dengan sahabat. Iya ya. Nah, sebelum kita belajar mengenal Al-Quran panjang baku, silahkan kamu akan terlebih dahulu. Benda-benda apa yang ada di sekitar. Oke, kita amati dulu ada benda apa saja yang ada di sekitar kita. Oke. Sudah? Ada benda apa saja bisa kita? Apa lagi? Oke, kemudian buku, apa lagi? Pensil, LKS, boleh. Kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya perhatikan kembali. Nah, kira-kira menurut anak-anak nih ya, apakah benda tersebut dapat diukur? Oke. Tadi kita sebutkan bisa diukur apa tidak? Bisa. Baik. Ya, betul. Ketika kita mengukur suatu benda, kita akan memerlukan yang namanya alat ukur yang sesuai. Mengukur suatu benda, kita harus memakai alat ukur yang sesuai. Lalu, agar hasil pengukuran sama, maka kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Nah, seperti yang sudah Ketika kita akan mengukur suatu benda, kita menggunakan alat ukur yang sesuai. Jadi alat ukur ini dipakai oleh semua orang yang ada di mana tadi? Di dunia. Baik itu di Indonesia ataupun di India sana, mau di Lumajang ataupun di Kelaka, kita menggunakan alat ukur yang sama. Itu namanya alat ukur panjang yang baku. Jadi semuanya pasti pakai alat ukur tadi. ya, apa saja sih contoh-contoh alat ukur panjang tersebut? Yang pertama adalah penggaris. Yang sering kita Jadi gunakan. sudah anak-anak Oke. punya nih, baik digunakan di sekolah. Mungkin ini contohnya adalah ya, penggaris dapat digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Ya. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Bawa penggaris? Ada penggaris di meja kalian? Ada. Di kelompoknya Jevan ada penggaris? Di kelompoknya Rani ada penggaris. Nah, ini penggaris gunanya untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari berapa tadi? Kurang dari 1 meter. Misalnya, kita ingin mengukur panjangnya buku ini. Kita menggunakan alat ukur apa? Menggunakan alat ukur penggaris. Kalau kita mau mengukur panjangnya kotak pensil, kita mengukur pakai apa? Penggaris. Kalau bu guru mau mengukur papan tulis yang panjang, apakah bisa menggunakan penggaris? Tidak, karena terlalu panjang. Contoh bendanya apa ya? Oke, contoh bendanya adalah Nah, contoh
Penjahit. Biasanya digunakan untuk mengukur apa? Baju panjang kain yang akan digunakan atau yang akan dipotong menjadi baju atau pakaian. Jadi pakaian yang kita pakai sekarang ini awalnya sebuah kain yang panjang yang kemudian diukur menggunakan meteran pintar. Panjang kain, lintang pinggang, ada juga selain panjang kain, lintang pinggang. siapa? Selain penjahit yang menggunakan meteran pintar, bidan, dokter, Bu dipakai untuk apa? Biasanya digunakan untuk mengukur apa? Mengukur kepala, apalagi mengukur lingkar lengan. Ya, jadi kalau kalian dulu pernah posyandu, itu pasti diukur lingkar kepalanya berapa, Bu? Diukurnya pakai apa? Meteran pintar. Roll kecil. Meteran saku atau meteran roll kecil. Pernah tahu? Pernah tahu? Oke. Digunakan oleh tukang kayu. Biasanya digunakan oleh tukang kayu. Kayu ini adalah panjang pintu, panjang kursi, panjang Itu kita menggunakan apa? Meteran satu atau meteran roll kecil. Kalau guru mau mengukur panjang jendela ini dari sisi selatan sampai sisi utara, guru bisa mengukurnya menggunakan apa? Menggunakan meteran roll kecil. Contoh benda yang bisa digunakan atau benda yang bisa diukur menggunakan meteran roll kecil. Apa saja di sini? Panjang pintu, panjang kursi, panjang meja, dan lain-lain. Panjang papan tulis bisa tidak guru ukur menggunakan meteran roll kecil? Bisa. Meteran roll besar. Bentuknya seperti pesawat. Nah, meteran roll besar ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Ya, contoh benda yang digunakan oleh tukang bangunan ini adalah panjang kanan, panjang kanan, dan lain-lain. Kalau guru ingin mengukur panjang halaman sekolah dari gerbang sampai perpustakaan, kira-kira bu guru menggunakan meteran yang mana? Roll kecil atau roll besar? Kalau ingin mengukur panjangnya lapangan sepak bola menggunakan apa? Meteran roll besar. Kenapa mengukur panjang lapangan sepak bola itu tidak bisa menggunakan penggaris? Ya, kenapa? Karena ada yang bisa memberikan jawaban? Karena Reva? Karena apa? Karena penggarisnya terlalu kecil, terlalu pendek, dan lapangannya terlalu apa lagi? Terlalu panjang atau lebar. Jadi kita tidak bisa menggunakan penggaris untuk mengukur panjang lapangan. Selanjutnya, nah, yang menggunakan satuan sentimeter atau cm dan meter atau m. Ya. Kalau ini digunakan, maka hasil pengukuran yang sama oleh siapapun yang mengukur menggunakan penggaris dan meter. Oleh siapapun yang akan Kita mengenal 4 alat ukur ini. Jadi 4 alat ukur ini digunakan untuk mengukur benda dengan satuan ada sentimeter, ada meter. Kalian lihat di buku garis? Coba dilihat di buku garisnya. Itu ada apa? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, setiap nomor itu menandakan berapa senti? 1 senti. Dari 0 ke 1 berarti 1 senti. Kalau dari 0 ke angka 2 berarti berapa senti? 2. Dari angka 0 sampai angka 15 ini berapa senti?
Devan ini tadi panjangnya berapa senti? Berapa senti? 30 senti. Kalau Rani, penggaris yang dipegang Rani, ini panjangnya berapa senti? 15 senti. Tepuk tangan buat teman-teman kalian. Memahami, mari kita cek pemahaman kita ya. Nah, tadi sudah diberikan untuk memahami budaya yang baik. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini dengan benar. Apa nama alat ukur Itu pisau? karena nama alat ukur pisau adalah roll kecil atau mana? Ya, nama alat ukur di samping ada Ya. alat kecil Jawabannya atau salah satu. ya. Jadi Benar atau salah? ini memasukkan Apa namanya? Soal nomor 2. Dari 1 meter. Benar atau salah? Benar. Kurang dari 1 meter. Selanjutnya, gambar di samping nih, alat ukur di samping. Untuk mengukur panjangnya, panjang pintu dan lainnya. Salah? Benar. Nah, nama alat ukur di samping adalah Meteran 1 atau meteran terkecil? Benar atau salah? Meteran terkecil. Benar. Iya kan? Kalau yang bentuknya seperti pesawat namanya rol besar. ya, meteran roll kecil atau Biasa, tuh kan? Bukan Iya, kan? dan soalnya nih. Oke, nama alat ukur di samping adalah meteran pita, benar atau salah? Benar atau salah? Meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur panjang meja, panjang pintu dan lain sebagainya. Meteran kita digunakan tukang kayu mengukur panjang meja. Oke, salah. Meteran kita biasa digunakan oleh siapa? Penjahit. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semangat dan terima kasih anak-anak. Kita yaitu yang pertama, murid mampu menentukan macam-macam alat ukur panjang. Yang kedua, murid mampu mengkonversi satuan panjang dengan tepat. Jadi, yang diharapkan yang kedua, kalian bisa merubah dari satuan sentimeter menjadi satuan meter. Dari satuan meter diubah menjadi satuan sentimeter. Begitu sebaliknya. Kemudian yang ketiga, murid dapat mengukur atau menggunakan alat ukur panjang dengan satuan baku. Apa namanya? Kemuceng. Kemudian kursi dan yang terakhir gambar lapangan. Kalau buku kita bisa menggunakan alat ukur apa? Penggaris. Kalau untuk pensil kita menggunakan penggaris. Kalau meja tadi bisa menggunakan roll kecil. Kalau almari roll kecil. Sapu roll kecil. Kemoceng penggaris. Kursi roll kecil. Kalau lapangan menggunakan meteran roll besar. Apa yang kalian gunakan untuk mengetahui panjang pensil atau buku kalian? Ayo, apa yang digunakan? Menggunakan penggaris. Bagaimana caranya kalian untuk mengetahui bahwa suatu benda lebih panjang daripada benda yang lainnya? Bagaimana caranya? Diukur. Betul, level. Yang ketiga, pernahkah kalian melihat penggaris atau meteran? Pernah lihat penggaris atau meteran? Pernah. Untuk apa biasanya digunakan? Untuk mengukur panjang benda. Betul. Yang keempat, bagaimana cara kita mengetahui panjang suatu benda jika benda tersebut lebih panjang dari penggaris? Bagaimana caranya? Tadi apa? Diukur menggunakan meteran. Materi kita pagi
pengukuran panjang. Berikutnya, nah ini tadi yang kita lihat pada video pembelajaran tadi. Ada penggaris, meteran pita, meteran roll besar, meteran roll kecil. Yang ini untuk mengukur tinggi badan, mikrometer sekrup, dan juga ada jangka sorong. Biasanya jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang benda yang bagaimana? Diameternya atau lingkarnya kecil. Kan susah itu kalau kita mau mengukur kelereng. Apakah kita bisa mengukur menggunakan garis? Tidak, tapi kita bisa mengukur menggunakan alat yang namanya jangka sorong atau mikrometer. Dari buku tulisnya, berapa panjang buku tulis yang diukur oleh kedua murid ini? Berapa panjangnya? 30 cm. Ukuran panjang benda memiliki satuan yang baku. Satuan baku yang dapat digunakan adalah ada sentimeter, ada juga meter. Kemarin kalian sudah belajar tentang satuan panjang. Masih ingat tentang tangga satuan panjang? Tangga satuan panjang masih ingat? Masih ingat tidak? Masih. Oke, Bu Guru coba gambarkan di sini. Apa ya? Kan kalau kemarin sempat kita nyanyikan. Yang pertama, kilometer. Ya, ini kilometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Bisa nilai lebih keras? Hubungan antar satuan panjang sama dengan di lembar kerja kalian pada halaman 45, di mana 100 cm sama dengan 1 meter atau 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau kita menggunakan tangga satuan panjang, coba buku gambarkan di sini ya. Yang pertama tadi, satuan panjang yang pertama adalah kilometer, kemudian hektometer, milimeter, oke. Kali berapa? 10. Dikali 10. Kalau naiknya satu tingkat dibagi 10. Nah, yang tadi itu ada tulisan seperti ini. 1 meter sama dengan 100 cm. Kok bisa? Yuk kita buktikan di tangga satuan panjang. 1 meter. 1 meter ada di sini ya. Sentimeternya ada di sini. Dari meter ke senti, dia turunnya berapa tingkat? 1, 2. Kalau turunnya 1 tingkat dikali 10, kalau turunnya 2 tingkat, nolnya ditambah menjadi 2. Jadi dikalinya 101 dikali 100 sama dengan Masya Allah, sama dengan 100 cm. Naiknya berapa tingkat? 1, 2. Naiknya berapa tingkat? Karena naiknya
Berapa 100 dibagi 100? Nolnya kita coret karena sama-sama 2. 1 dibagi 1? 1. Maka 1 meter sama dengan 100 cm dan 100 cm sama dengan 1. Punya angka 2 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Ada yang mau mencoba menuliskan di depan? Alif, berapa? 2 dikali, bisa ditulis di sini. Iya, sama dengan ditulis 2. Satuannya apa? Satuannya yang di atas. Satuannya, oke, satuannya jangan lupa ditulis sentimeter. Oke, tepuk tangan buat Alifah. Ada yang mau mencoba? Ini dicoba. Berarti 3 dikali berapa? Turun 2 tingkat berarti dikali, tulis berapa ya? 3 dikali 100 sama dengan ditulis dulu sama dengannya. 100-nya 3 kali berapa? 100-nya 3 berapa? Satuannya senti, ditulis sentimeter. Oke, tepuk tangan buat kami. Setiap kelompok diwakili oleh 2 anak yang ditunjuk oleh kelompoknya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, untuk kelompoknya Umar, siapa yang ditunjuk? 2 anak ya. Fai sama siapa? 2 anak. Fai dan Mas Nuro. Ya, Mas Fai sama Mas Nuro. Ayo, silakan maju. Untuk kelompoknya diketik. Siapa yang mau ketik? Fai tulis nama Fai. Oke. Spasi dulu. Ruro. Oke, nomor hasilnya ada saya tulis. Hasilnya Fai berapa? Pinter. 6. Mas Puro? Oke, masuk kuis. Mulai. Nah, ya di belakang, disimak. Ayo. Jawabannya yang mana? Silakan yang mana jawabannya, diskusikan bersama Mas Nuro. Sudah? Oke. Selanjutnya dipencet selanjutnya. Oke. Mengapa? Sudah? Ada jawabannya? Silakan diketik. Ya. Karena oke, Peter. Spasi. Karena apa? Jadi ketik apa? Nah. Oke, lanjut. Bagus. Spasi. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ya. Jadi kalau kalian lama menjawabnya, waktunya akan habis. Berapa skor yang diperoleh oleh kelompoknya Mas Nuro? 60. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Nuro yang lain. Namanya Alifah dan
Oke. Ketik. Siapa dulu? Ayo. Ingat, waktunya banyak kan nih. Beri semangat buat kelompoknya Alifah. Ingat, waktunya hanya 4 menit. Selanjutnya, aku aktif. Oke. Alat ukur yang bisa digunakan apa? Sudah?